keturunannya dari Nabi Ismail banyak yang jadi nabi. Keturunannya dari Nabi Ishak banyak yang menjadi nabi. Bahkan di antaranya nabi besar kita Nabi Muhammad SAW itu dari Nabi Ismail. Sampai Nabi Ismail ini dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada beberapa hal yang coba kita ingin pelajari. Yang pertama, kita ingat Nabi Ibrahim waktu menyembelih anaknya Nabi Ismail, ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ngomong ke anaknya, Nabi Ibrahim ngomong ke anaknya, Inni ra'aitu fil manami anni azbahuk, fanzur madza ta'al. Wahai anakku Ismail, aku mimpi, aku menyembelih kamu. Gimana menurut kamu? Nabi Ismail bilang apa? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah kamu akan mendapatiku orang yang bersabar. Jadi bapak sama anak luar biasa ini. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, kejelasan. Karena Nabi Ibrahim waktu bilang, Inni ra'aitu fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Di situ si anak mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Faf'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Artinya si anak faham kalau itu tuh perintah. Bukan cuma keinginan ayahnya. Bisa difahami ya? Artinya ada kejelasan. Di sini sebagian ulama mengatakan apa? Penting adanya kejelasan dalam rumah tangga. Dari sisi apa yang diinginkan oleh suami, apa yang diinginkan oleh istri, apa yang diinginkan oleh orang tua, biar si anak paham. Itu bukan cuma paham perintahnya, tapi paham maksudnya. Lihat Nabi Ismail bilang apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Artinya Nabi Ismail itu tahu kalau itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ini penting buat kita semuanya, penting buat suami untuk menyampaikan apa maksud-maksudnya. Sehingga rumah tangga ini menjadi jelas, bukan tebak-tebakan. Ini wallah penting. Dan istri juga jangan nebak ya, jangan nebak suami. Suami juga jangan nebak istri. Barangkali banyak kesalahan-kesalahan kita yang ternyata latar belakangnya adalah dugaan saja. Ini obrolan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini menunjukkan bahwasan Nabi Ismail faham maksudnya Nabi Ibrahim. Sehingga obrolan tersebut bukan obrolan yang kok anak disembelih mau, kok bapak tega sembelih anaknya, kok anak segitu pasrahnya masih bapak. Enggak, semua itu kenapa bisa sedemikian rupa terjadi obrolan tersebut? Karena keterjelasan yang luar biasa. Maksud si bapak menyampaikan hal tersebut bukan kegilaan, bukan lagi hilang akalnya sampai dia pengen sembelih anaknya, bukan. Tapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan semuanya jelas dan apa yang disampaikan oleh si bapak difahami sama si anak. Dan ini pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana kita mengatakan anak itu bukan cuman sekedar mengiyakan apa yang kita inginkan. Ingat mungkin ya teman-teman ketika kita bahas antara takut dan tegas. Ketika anak kita perintahkan dan dia takut sama kita, dilakuin sama dia. Faham gak faham dilakuin sama dia. Tapi ini akan berubah menjadi tarbiyah. Rasa takut tersebut akan berubah menjadi tarbiyah kapan? Kalau apa yang disampaikan orang tua difahami sama anak. Dan apa yang disampaikan suami difahami sama istri. Dan juga kebalikannya. Banyak nih suami ngelakuin apa? Ditebak sama istrinya keliru. Bukan cuma salah paham, salah kebalikannya. Suami pengen bikin istri senang, justru apa dianggap sebagai apalah, sampai akhirnya
si istri marah. Akhirnya si suami merasa nggak didengar, nggak ditaati, nggak dihormati dan lain sebagainya. Nah, kejelasan dalam rumah tangga ini luar biasa. Dan ucapan Nabi Ismail ini sangat jelas menunjukkan bahwasannya Nabi Ismail faham. Faham apa? Faham pertama, faham kalau mimpinya para nabi itu wahyu. Faham mimpinya nabi itu wahyu. Kedua, faham kalau perintah tersebut bukan dari diri Nabi Ibrahim, tapi dari Rabbnya Nabi Ibrahim dan Rabbnya Nabi Ismail. Di saat Nabi Ibrahim jarang ketemu anaknya. Kita tahu ya, Nabi Ibrahim tinggal di mana? Di Palestina, di Syam. Sedangkan Nabi Ismail dan Hajar di Mekah, dikunjungi beberapa waktu saja. Tapi tetap tarbiyah imaniyah tetap disampaikan pada anaknya. Jadi kejelasan ini, kejelasan terus terang, wallah mengobati banyak penyakit dalam rumah tangga. Dalam banyak hal. Urusan hubungan suami istri, urusan komunikasi mereka, banyak hal. Kalau dilakukan dengan terus terang dan jelas, banyak mengobati apa? Masalah rumah tangga. Bahkan kalau kita ngobrol sama istri sama suaminya, itu akan jelas komunikasinya kalau apa? Kalau dibangun di atas kejelasan. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipelajari adalah wajibnya taat seorang anak pada kedua orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain. Ini kalau kita ngomong birrul walidain jangan sampai terbayang di kepala kita, anak kita gimana cara birrul walidain sama kita ya. Karena birrul walidain bukan cuma itu aja. Tapi apa? Tapi kita harus birrul walidain sama orang tua kita. Jadi kita sebagai orang tua juga taat dan hormat kepada bapak dan ibu kita. Ini tampak sekali dalam kisah tersebut ya, di mana Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail yang taatnya luar biasa. Dan ini perlu disampaikan pada anak-anak kita. Ceritain anak kita kisah Nabi Ibrahim. Begitu sampai pada omongan Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, kau akan mendapatiku orang yang bersabar. Kita sampaikan sama anak kita, subhanallah, Nabi Ismail nurut ya. Semua orang tuanya. Langsung. Dan ini juga menunjukkan taatnya Nabi Ibrahim sama Allah Subhanahu wa taala. Malam lihat apa? Mimpi, pagi langsung praktekin. Padahal perintahnya berat luar biasa. Tapi malam mimpi, pagi langsung praktekin. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelih kamu. Nah, ini diceritakan ke anak kita tentang apa? Tentang orang-orang yang taat sama orang tuanya. Itu diceritakan ke anak-anak kita. Kemudian di antara faedah yang bisa kita pelajari dari hal tersebut adalah pertemanan bapak sama anak. Pertemanan bapak dan anak. Dikatakan dalam pepatah Arab, idza kabura ibnuka khawih. Kalau anakmu sudah mulai beranjak besar, jadilah teman terbaik bagi dia. Orang tua harus bisa jadi teman untuk anaknya. Orang tua harus bisa jadi teman untuk anaknya. Karena apalagi di umur-umur remaja, di umur remaja itu anak akan lebih nurut atau condong kepada temannya dibandingkan orang tuanya. Ini sempat sering kita bahas ya, di mana kita suka mendapati orang anak-anak yang berani meninggalkan orang tuanya untuk pergi sama orang yang baru dia kenal 2 bulan, pacarnya. Karena memang apa? Karena memang teman itu untuk anak remaja itu luar biasa. Luar biasa. Jadi bapak itu terkhusus bapak. Kalau udah anaknya meranjak dewasa, jadi teman terbaik dia.
Susun rencana liburan bersama. Ajak teman untuk main, minta bantuan sama anaknya dan lain sebagainya. Yang keempat, para ulama menyebutkan atharul khair. Adanya bekas kebaikan. Artinya amalan soleh itu memiliki bekas-bekas kebaikan. Jadi jangan kira amalan itu hanya menghasilkan apa? Pahala saja. Tapi amalan itu akan memberikan bekas kebaikan-kebaikan pada keluarga dan diri kita. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim ini, disebutkan oleh para ulama di antara keberkahannya apa? Keberkahannya pada anak-anaknya. Makanya di antara salawat yang kita diperintahkan untuk salawat apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini semua bekas daripada keberkahan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahkan bukan cuma sampai zaman Rasulullah SAW aja, sampai zaman kita sekarang masih aja disebut kisah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Ini menunjukkan apa? Atharul khair. Adanya bekas-bekas kebaikan sehingga ketaatan yang dilakukan oleh orang tua nggak mungkin sia-sia. Pasti membawa bekas-bekas kebaikan. Makanya ini juga pernah kita sebutkan ya, di mana para ulama ketika mendapatkan kesulitan pada keluarganya, yang pertama kali dilihat apa? Dirinya. Dilihat apakah dia melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya. Faedah yang selanjutnya adalah hiwar. Ngobrol. Ini Nabi Ibrahim Allah obrolannya luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim ngomong apa? Inni ra'aitu fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku melihat tadi malam aku bermimpi aku menyembelih kamu. Kata anaknya apa? Nabi Ibrahim bilang, "Fanzur madza tara?" Coba menurut kamu gimana? Terus dijawab sama si anaknya, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, kau akan mendapati orang yang bersabar." Ini obrolan ini disampaikan oleh banyak para ulama pentingnya kita untuk membangun obrolan di rumah tangga kita sama anak-anak kita. Ngobrol kita sama anak-anak kita. Kapan kita bisa ngobrol? Kalau kita punya kecintaan dan punya pertemanan. Pertemanan kita sama anak-anak kita hebat dan kuat. Kecintaan kita sama mereka juga hebat dan kuat. Itu baru kita bisa ngobrol sama mereka dengan baik. Istri sama suami juga ngobrol. Harus punya waktu ngobrol. Sesibuk apapun kita ngobrol. Hatta ngalor ngidul. Maksudnya cuma ngobrol apa? Bercanda. Ngobrol. Waktu ngobrol ini luar biasa. Akan memberikan banyak sekali hikmah dan kebaikan. Termasuk sama anak. Ini mau disembelih nih anak nih. Tapi ternyata mukadimah dari itu semua apa? Ngobrol. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah sabar terhadap ujian. Sabar terhadap ujian. Karena memang ujian itu ada yang obatnya ternyata sabar doang. Nunggu waktu aja. Makanya ada pepatah bahasa Arab bilang apa? Az-zaman juz'un minal ilaj. Waktu itu bagian daripada pengobatan. Kadang ada penyakit-penyakit yang obatnya apa? Ditunggu aja udah. Dia bakal sembuh nanti kegulung sama waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat ujian tersebut. Tafadhal. Di sini aja. Mas Rizky di pojok situ. Nah. Sabar terhadap ujian. Emang harus ada ujian. Kalau kita pengen hidup tanpa ujian di surga. Di dunia ini darul bala, tempatnya ujian, susah payah. Ingat dulu di pondok pesantren ada orang tua yang
komplain sama pesantren. Dibilang makanannya nggak enak, harus enak makanannya. Terus kata ustadznya apa? Ibu kalau pengen makannya enak tuh di restoran tuh. Wow, terkadang memang sebenarnya apa? Ada hal-hal yang memang perlu apa? Perlu disabarkan. Perlu disabarkan. Sampai ada Dr. Jasim Mutawa, pernah ada orang konsultasi masalah keluarga ke dia. Kata Dr. Jasim apa? Sabar. Sabar aja. Kata dia, terus gimana jalan keluar? Ini udah kasih jalan keluar. Lu apa jalan keluar? Sabar. Memang terkadang ada ujian-ujian yang memang perlu waktu saja buat kita melewati ujian tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita lebih sadar kalau dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita sadar, insya Allah kita bisa lebih bersabar, insya Allah. Nabi Muhammad, seluruh para nabi susah hidupnya. Seluruh nabi hidupnya susah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Barang siapa yang turun kepada dia ujian dan musibah, hendaknya dia mengingat musibahku, kata Rasulullah SAW. Biar bisa apa? Biar bisa lebih bersabar. Terkadang kita, ya Allah kok gini amat ya. Udah memang begini dunia. Pengen enak di surga nanti. Di surga melapar kita gak kerasa. Enak terus, sakit kita gak sakit. Tapi dunia udah saatnya sakit, waktunya sakit hati, nangis, susah, berat. Itu dunia. Itu tampak sekali pada kisah Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim, bayangin, suruh nyembelih anaknya. Itu kalau kita jadi Nabi Ibrahim, gimana coba? Itu ya Allah ya Rabb. Makanya Nabi Ibrahim ini dipuji sama Allah Subhanahu wa taala di Quran luar biasa. Keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Itu begitu anaknya bilang, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Itu bukan terus Allah ganti langsung jadi kambing, enggak. Sampai benar-benar apa? Watallahu lil jabin. Benar-benar si muka ditaruh di tempat penyembelihan. Itu udah ujung tuh. Udah benar-benar tinggal apa? Tinggal sembelih. Allah tuh bukan menguji Nabi Ibrahim sampai anaknya mau disembelih dan Nabi Ibrahim mau menyembelih. Bukan. Sampai benar-benar apa? Nyata sembelihan tersebut. Dan benar mau disembelih. Luar biasa Nabi Ibrahim. Allah bukan pengen Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Mustahil. Bukan. Tapi Allah ingin menguji ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata taat luar biasa. Wafadainahu bidibhin azim. Kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang agung, diganti menjadi seekor kambing. Ini ketaatan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat ya, kisah-kisah para nabi semuanya, hampir semua apa? Pertolongannya datang di waktu terakhir. Di waktu terakhir pertolongan datang. Nabi Musa udah mau dikejar Firaun, Firaunnya udah kelihatan dan seakan-akan gak ada jalan keluar. Nabi Ibrahim berkali-kali kalau Nabi Ibrahim sampai mau dibakarnya benar-benar sampai dilempar, api sudah dinyalakan juga. Jadi benar-benar apa? Ujiannya itu benar-benar sudah ibarat kita nggak punya uang mau ditagih utang. Yang nagih utangnya udah bukan mau OTW ke rumah, udah sampai depan pintu. Ya Allah mau ngomong apa ya Allah, aduh mau gimana, minta tolong sama siapa? Itu benar-benar sudah terjadi ujian tersebut udah di ujung. Dan ini dunia. Dan itulah ujian. Untuk apa? Biar kita lebih menghargai nikmat. Di antara maksud ujian adalah agar kita lebih menghargai. Kayak kemarin corona ya. Kita baru ternyata salaman itu nikmat. Kita gak kebayang nih kita bisa ketemu sama musibah yang kita sulit untuk salaman sama orang lain.
Ternyata kita nggak ngeh juga, ternyata selama ini kita salaman sama orang itu nikmat luar biasa. Tapi dengan ujian, dengan musibah, kita ngeh dan faham nikmat. Lebih menghargai apa? Lebih menghargai umur. Hampir mati nggak jadi mati, misalnya hampir tabrakan, nasallallahu alaihi wasallam. Atau lebih menghargai harta misalnya, karena dapat ujian kesempitan harta dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang lulus ujian, dia akan menjadi orang yang lebih menghargai yang namanya nikmat. Dan kita giring anak-anak kita kepada hal ini. Kita giring anak-anak kita kepada hal ini. Untuk apa? Untuk sabar. Dan anak-anak itu nggak bisa diajarin sabar dengan teori, itu nggak bisa. Harus sabar dengan latihan. Diajak ke Rita Mall ya. Nggak semua yang dia pengen dibeli. Nah, diajak untuk bisa sabar. Kemudian yang ke-8, ada perbedaan antara ujian keluarga dan ujian pribadi. Nah, ini perlu dibedakan. Kenapa? Karena banyak ujian atau banyak masalah yang ternyata bukan masalah keluarga sebenarnya, tapi masalah pribadi. Tapi rusak keluarga karena diikut serta. Ada suami ngelihat keluarganya kok gak akur sama istri, sama anak, acak-acakan. Ternyata masalahnya selama ini masalah si suami. Jadi sebenarnya yang perlu bebenah adalah si suami. Ada yang istrinya begitu. Jadi masalah selama ini masalah si istri. Orangnya apa? Dia gak bisa kontrol emosi mungkin. Yang sebenarnya bukan masalah, akhirnya jadi masalah. Sebenarnya bukan masalah keluarga, bukan masalah si ini gak akur sama si itu. Tapi lebih ke masalah pribadi. Itu kalau dia ke psikolog yang suruh berobat siapa? Yang bermasalah ya. Ada yang memang ujiannya ujian keluarga. Ujian keluarga itu ada. Ya memang harus semuanya ikut sabar. Tapi kalau ujiannya adalah ujian pribadi, ya dia harus rubah dirinya. Makanya penting buat suami sama istri masing-masing muhasabah. Lihat kekurangan dirinya. Terkhusus kekurangan apa? Dalam pengolahan emosi dan jiwanya. Karena ada beberapa hal yang memang bukan masalah tapi bisa jadi masalah. Ada orang cerai cuman gara-gara suaminya kesal sama istrinya, gak bisa punya anak laki-laki. Yang masalah siapa? Suaminya. Nah, ini perlu perbaikan hal tersebut. Ya kalau si istri sabar ya berjalan itu keluarga. Atau kalau si suami sabar berjalan itu keluarga. Tapi kalau sulit, pegat itu putus. Makanya masing-masing harus perbaiki dirinya. Jangan gampang ngomong, kayaknya saya ini memang gak cocok sama dia. Sebenarnya bukan gak cocok, tapi dianya yang gak bisa komunikasi. Dianya yang masalah jiwanya. Yang masalah emosinya. Dia yang masalah. Yang ternyata akhirnya ngorbanin siapa? Rumah tangga, cerai, anak, broken home, dan lain sebagainya. Ini ternyata masalahnya gara-gara masalah personal saja ternyata. Suaminya baik, Masya Allah. Ternyata istrinya yang masalah. Istrinya baik, Masya Allah. Ternyata suaminya yang masalah. Suruh bebenah diri gak mau dia. Malah nyalahin pihak yang lain. Ini perlu dibedakan ya antara masalah pribadi sama masalah keluarga. Jadi bukan gak cocok. Bukan masalah keluarga. Bukan dia Allah berikan kesulitan pada keluarganya, bukan. Tapi ternyata dia sendiri yang gak bisa mengolah kejiwaannya. Kemudian di antara pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah kemudahan itu datang setelah kesulitan atau kesukaran. Ini sunnatullah fil hayah. Ini menjadi sunnahnya yang Allah Subhanahu wa taala
berlakukan dalam kehidupan seseorang. Bahwasannya kesulitan itu datang, kemudahan datang setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita paham konsep ini, begitu dapat musibah, kita pasti punya harapan. Gak bakal ngerasa habis. Walaupun hampir semua ujian, terkhusus yang besar, itu ketika datang kepada seseorang, seakan-akan dunia ketutup semuanya. Gak ada jalan. Tapi untuk orang-orang yang beriman apa? Dia paham ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sehingga ketika ada kesulitan, yang ditunggu apa? Kemudahan. Ketika ada kesulitan, yang ditunggu adalah kemudahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar untuk mengenal musuh terbesar kita, yaitu syaitan. Dan ini penting untuk kita ajarkan sama anak-anak kita. Jadi setan ini bukan kita gambarkan rupanya yang serem ke anak-anak, tapi diajarkan kalau dia adalah musuhnya orang beriman. Dia bakal ngajak kita untuk gak nurut sama orang tua. Dia bakal bisikin kita untuk jadi anak nakal. Dia bakal bisikin kita untuk mubadzir, buang-buang makanan dan lain sebagainya. Ini perlu diajarkan sama anak-anak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim menyebutkan berkali-kali bahwasannya setan ini adalah musuh nyata bagi manusia. Diriwayatkan ya, walaupun banyak para ulama mendhaifkan kisahnya. Mendhaifkan dan menyebutkan bahwasannya kisah ini tidak bisa dipastikan terjadi pada Nabi Ibrahim. Bahwasannya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, itu setan datang ngebisikin, wahai Ibrahim, apakah kamu pengen sembelih anak kamu? Ini gak pernah dilakuin sama orang lain. Kamu pengen lakuin hal tersebut? Kemudian Nabi Ibrahim angkat Nabi Ismail, pindah tempat lain, disembelih tempat lain. Makanya sebagian orang menyebutkan apa? Adanya jumroh Aqabah, Sughra, Wusta dan Kubra. Setan datang lagi bisikin Nabi Ibrahim. Kemudian zaman Nabi Ibrahim dipindah Nabi Ismail ke tempat yang lain sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan. Intinya Nabi Ismail tetap mempertahankan untuk taat sama Allah dan tidak taat sama syaitan. Walaupun kemudian pada akhirnya banyak manusia mengira bahwasannya lempar jumroh itu adalah lempar setan. Dan ini pemahaman yang keliru. Ini nggak benar ini. Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan tawaf itu sa'i antara Safa dan Marwah dan juga lempar jumrah itu dimaksudkan untuk menegakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diyakini sebagai apa? Lempar setan, ini adalah pemahaman yang keliru dan ini difatwakan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dan juga banyak para ulama yang lainnya. Bahwasanya lempar jumrah itu bukan lempar setan. Makanya banyak yang lempar batu, besar-besar batunya. Atau kalau kita lihat di YouTube sekarang banyak yang apa? Lempar sendal, lempar tongkat, lempar kayu. Karena dia meyakini lempar jumrah adalah lempar setan. Padahal lempar jumrah ini adalah salah satu bentuk urutan ketaatan. Urutan ketaatan. Makanya di haji itu, ini belum haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk haji. Lempar jumrah itu dilakukan kapan? Di hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Tanggal 10 kita Idul Adha nih. Tapi yang di haji, yang sedang haji ngapain? Lempar jumrah. Jumrah apa? Jumrah Aqabah yang dilempar. Jumrah Aqabah. Nah, nanti hari tasyrik 11, 12, 13, kalau orang memang pengen ngambil waktu lebih lama, dia akan lempar jumrah dari yang kecil. Sughra, wusta, kemudian kubra. Kalau dia balik, dia lempar dari yang besar, yang tengah, kemudian yang kecil, tetap para ulama bilang gak sah, dihitungnya cuma yang kecil saja. Karena memang begitu urutan haji sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, keyakinan bahwasannya melempar jumrah adalah melempar syaitan adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang keliru. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
penting bagi kita untuk memanfaatkan momen Idul Adha ini. Ceritain sama anak-anak kita kisah Nabi Ibrahim ini. Ceritakan pada anak-anak kita bagaimana taatnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Dan ceritakan pada anak-anak kita efek daripada taat sama Allah dan orang tua. Apa efek dan pengaruhnya? Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada Nabi Ismail dan berikan keberkahan pada Nabi Ibrahim. Makanya kalau orang tua ngajak untuk nurut sama anak, nurut sama orang tua, itu sebenarnya ajakan kebaikan. Sampaikan hal tersebut pada anak-anak kita. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan teman-teman seluruhnya. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan. Ustadz, bagaimana orang yang ingin menyembelih, berniat ingin menyembelih kurban di bulan di Idul Adha nanti, tapi secara tidak sengaja memotong kukunya? Itu apakah si kurban berpindah nama kepada orang yang lain atau dia tidak mendapatkan pahalanya? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban, menyembelih, dan itu ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memiliki kemampuan hendaknya mereka menyembelih. Mereka menyembelih. Boleh unta atau lumrahnya kita di Indonesia sapi dan kambing. Untuk sapi boleh turunan 7 orang, untuk kambing 1. Mana yang lebih afdal antara patungan 7 sapi dan 1 kambing? 1 sapi. Satu sapi bagus banget ya. Luar biasa. Nah, dan tentunya yang dikurbankan apa? Adalah kurban terbaik ya. Kurban terbaik. Makanya sembelihan Rasul SAW itu disebutkan kambing yang bertanduk, berdaging, gagah kambingnya. Bagus. Melihat hitam, makan hitam, berjalan hitam. Maksudnya apa? Di matanya ada warna hitam si kambing, di mulutnya, moncongnya ada warna hitamnya, di ujung kakinya ada warna hitamnya, tapi lainnya putih semua. Nah, ini adalah kambingnya Rasul SAW. Bertanduk dan berdaging. Nah, yang memiliki kemampuan untuk berkurban, hendaknya dia berkurban. Yang pengen berkurban, maka begitu masuk bulan Dzulhijjah tidak diperbolehkan memotong kukunya, memotong rambutnya, kumisnya, atau mencabut kulit kepalanya. Itu juga dilarang. Tapi kalau itu terjadi gimana? Apakah batal kurbannya? Enggak. Kurbannya tidak batal, tetap dia berkesempatan untuk berkurban, hanya saja dia berdosa. Terus apa yang dilakukan? Bertaubat, karena dia sudah melanggar perintahnya Rasulullah SAW. Jangan dilakukan. Dan kita juga khawatir ya, bisa mempengaruhi pahala daripada kurban kita. Ya cuma 10 hari aja kok. Cuman 10 hari aja. Cuman 10 hari aja, tahan itu semuanya untuk dia melakukan kurban tersebut. Kalau udah disembelih kurbannya, maka sunnahnya untuk dimakan sendiri, dihadiahkan, dan disedekahkan. 3 ya. Makanya jangan terlalu tabu untuk makan sembelihan sendiri, nggak apa-apa. Jangan kita ngomong sama teman kita, nyembelih kok dimakan sendiri. Bagi-bagilah, sedekah, bagiin biar jadi pahala semuanya. Loh, justru sunnahnya apa? Makan dari hasil sembelihannya sendiri, dihadiahkan ke siapa? Ke kakak, ke adik, tetangga, atau pengen disedekahkan ke orang-orang yang nggak mampu. Ustadz, saya sembelihnya di masjid. Ya udah, kita ngomong sama takmir masjid, Pak, nanti kaki belakang dua-duanya saya mau ambil ke rumah. Loh, sisanya buat masjid sama jamaah di masjid lah. Atau masjid kalau pengen sedekah juga barengin punya saya juga. Boleh, nggak apa-apa. Bahkan diikut sertakan anak dalam sembelihan kita. Dalam sembelihan kita apa? Diikut sertakan. Disampaikan ke kita kalau punya kambing, liatin ke anaknya. Ini kambing kita nih, mudah-mudahan pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan juga diajak anak untuk makan-makan, terlebih di tanggal 11, 12, 13. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyamu aklin wa syurbin. Itu hari-hari kita makan-makan dan kita minum-minum. Makanya tidak apa-apa, bahkan bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua ajak anaknya untuk
makan-makan di hari tasyrik. Barbecue, bakar sate, beli areng sama anaknya, persiapan beli tusuk sate dan lain sebagainya, ini boleh. Boleh bahkan berpahala. Para ulama menyampaikan bahwasannya di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hendaknya para bapak dan para ibu meluaskan pada keluarganya terkait perkara-perkara mubah. Ya. Jangan hari tasyrik, hari lebaran TPQ, jangan. Nah, kita perluas mubah. Hal-hal mubah diperluas. Main, makan-makan, nyate sama keluarga boleh. Bahkan hal tersebut bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Biarkan orang-orang Yahudi ini tahu bahwasannya di agama kita ada kesenangan, kegembiraan, bukan cuman wah ibadah paten, di hari Id juga kita ibadah. Ada ibadah-ibadah yang ditentukan dan hal tersebut dilakukan. Nah, itu terkait sembelihan. Kemudian ada juga pertanyaan terkait Idul Adha ini terjadi nanti di hari Jumat. Apakah orang tua, apakah laki-laki juga sholat Jumat? Nah, di sini kalau Idul Adha terjadi di hari Jumat, maka imam wajib mendirikan sholat Id dan sholat Jumat wajib. Imam. Tapi orang-orangnya diberikan pilihan. Mau sholat Jumat atau mencukupkan diri dengan sholat Id saja. Kalau sudah sholat Id dan tidak ingin sholat Jumat, ingin sholat duhur saja, hal tersebut diperbolehkan. Artinya diperbolehkan apa? Jangan mengingkari. Jangan mengingkari orang lain yang tidak sholat Jumat. Karena hal tersebut boleh. Apalagi kalau misalnya capek ya. Aduh, hari ini nyembelih 10 kambing. Aduh, ini ngulitin sampai tangan sakit misalnya. Atau lelah sekali karena sholat Id beda Mas. Idul Adha beda dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri itu bajunya bagus-bagus. Idul Adha bagusnya pas sholat doang. Habis sholat ganti kaos siap-siap apa? Sembelih langsung. Nah, capek pengen istirahat aja nggak sholat Jumat boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Banyak difatwakan oleh para ulama di antara Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan banyak para ulama lainnya menyebutkan hal demikian. Sehingga jangan kita saling mengingkari, termasuk istrinya. Istri suaminya nggak sholat Jumat pengen sholat zuhur aja. Hal tersebut diperbolehkan. Tapi untuk masjid maka hendaknya mereka tetap apa? Mengadakan Id dan juga mengadakan Jumat. Biar orang-orang yang pengen sholat Jumat tetap bisa melaksanakannya. Jadi kalau pengen boleh, kalau enggak juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Disebutkan oleh para ulama ala khiyar. Ala khiyar. Dia dapat pilihan. Pengen mencukupkan dirinya dengan sholat Id saja atau ingin menambah dengan sholat Jumat juga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk sembelihan nanti, ya anak-anak kalau bisa jangan dilihatkan ya. Jangan diperlihatkan sembelihan tersebut. Tapi dikasih tahu kalau kita pengen nyembelih, nanti hasilnya mudah-mudahan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikut sertakan anak dalam ibadah ini baik. Ini kebaikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Idul Adha ke depan kita diberikan kondisi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan keluarga kita, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita dan keluarga kita lebih dekat dan lebih hangat hubungannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.